M. Mana nih? Oh, aku mulai dari awal dulu. Ya. Maksudnya tuh gitu. Kamu berbeda. Ya kami itu udah apa namanya itu kami tanya dulu namanya. Oh, adik udah mulai ngerekam ya. Belum lah. Lagi dipotong ya. Nggak, kami mulai ya tuh ya. Itu kok. Nah, apa namanya tuh di sini nama kami Dian Junianti. Ini ada kawan kami. Agnes Monica. Kami Zura Ananda Nabila. Dan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ingin melakukan tugas mata kuliah adat Melayu Jambi. Kami izin untuk melakukan wawancara dengan di video ya itu ya. Ya. Dimulai dari yang pertama tadi tuh nama datu tadi Marjohan ya, Marjohan M. Ya. Terus M usia tuh tahu bukan yang M. nggak tahu. Enggak ada juga ada. Ya. Kalau kenal kan enggak. Iya. Banyak nama orang tua, pakar orang tua. Oh. Marjohan Mahmud. Itu M ya. Kalau mungkin Mahmud panjangnya kan tuh. Kalau usia datu kini berapa? Usia. Iya. Usia sudah masuk masuk 71 sampai beberapa bulanan lebih. 70 ya. 70 ya. 70 lah lapor kan. Terus jabatan datu atau peran dalam adat di Tanjung Gedang itu apa? Jabatan Datuk Ketua Lembaga Adat. Ketua Lembaga Adat. Ketua Lembaga Adat Melayu. Kelurahan Ketua Lembaga Adat Kelurahan Tanjung Gedang. Adat Melayu juga kan. Maaf tuh latar belakang atau pendidikan datu pekerjaan. Nah, itu Nah. kalau kerjaan banyak asal Wira swasta ada tuh. Hah? Wira swasta ada. Kalau ini wira swasta. Tapi kata orang kayo katanya itu. Bantuan yo, dapat bantuan itu. Apa dah kata petani saya. Ya waktu itu awak kerja kan dengan apa dengan sepi-sepi. Ini dah lagi. Terus ini kan perkenalan tadi tuh. Iya. Kami lah perkenalan, datu juga lah itu nama datu atau umurnya. Dan kami masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tuh apa yang dimaksud dengan adat Melayu menurut pandangan masyarakat Tanjung Gedang? Ya, maksud adat ya. Iya. Kalau menurut adat pandangannya tuh Iya. Menurut pandangan pandangan masyarakat Tanjung masyarakat Gedang. itu membedakan. Adat Jadi, itu membedakan perbuatan kita membedakan dengan yang lain juga. Membedakan perbuatan ya. Adat Iya. itu Perbuatan adalah adat, membedakan yang menentukan adat perbedaan ini. perbuatan. Perbuatan Dengan adat yang itu lain. tadi dengan yang lain. Yang lain itu banyak persamaannya. Nah, itu sudah pertanyaan pertama tuh. Selanjutnya pertanyaan kedua. Sejak kapan adat ini mulai diterapkan di masyarakat Tanjung Gedang? Mulai diterapkannya toh. Iya. Mulai diterapkan tadi kata Mulai diterapkan Iya, kapan? Iya. Nah, itu sejaknya yang tahu udah bapak kan? Iya. Apalagi kita dari dulu itu lama. Ya. Kalau dari bapak mulai nerapnya atau dari ketua yang lain mulai nerapnya? Dari bapak. Nah, itu beda tuh. Kalau adat diterapkan di Tanjung Gedang itu dari zaman dua kalau diterapkan. Iya. Itu berarti dari berdirinya Tanjung Gedang sudah diterapkan Ya, adat diterapkan. Tanjung Gedang. Jadi telah ya itulah dari zaman nenek dulu kan. Ya, dari berdiri Mulai pendirinya Tanjung Gedang sudah diterapkan sudah adat. diterapkan adat. Yang selanjutnya itu pertanyaan ketiga, apa
jenis adat yang masih dijalankan hingga saat ini? Misalnya kayak apa ya? Contoh, bukan contoh, mana apa kalau sebut banyak tuh. Iya. Contoh betul misalnya. Contoh ada adat masalah apa masalah perkawinan, Iya, Masalah perkawinan aja apa lah. masalah hukum, aku banyak tuh dah. Misal masalah hukum betul, misal ada yang misalnya ada yang melanggar, apa Ah, hukumannya gitu. jadi menurut adat dan undang, itu baru menurut adat dan undang tadi. Iya tuh. Ada, menurut adat dan undang tuh mana melanggar, masyarakat itu melanggar, melanggarnya, contoh kita ambil kemana larinya? Ke apa ya? Masalah pernikahan, misalnya. Apa berkelahi, apa macam mana? Oh iya, berkelahi deh. Apa Berkelahi. ujang gadi, nah ini banyak umumnya ujang gadi kan ya. Nah, Untuk apa saja jenis adat yang masih dijalankan saat ini? Semua adat masih dijalankan di Tanjung Gedang untuk ya, semua adat dari masalah pernikahan tadi, ya. masalah bayi yang baru lahir, turun mandi itu masih dijalankan kan sampai Ya, sekarang. itu masih. Masih apa namanya itu kayak perkelahian, terus adanya utang adat Oke. atau utang ini masih dijalankan. Masalah adat, contoh, umpamanya kan kita ambil contoh, pertama itu tanggung jawab dari kalau orang tua tadi. Yang pertama turun mandi, Nah, ada sudah itu sunnah Rasul, itu tanggung jawab orang tua tadi itu kan itu masalah adat juga tuh. iya. Sunnah Rasul, terus kalau kini dah tersada, kalau dulu tindik dabung nih, tindik dabung itu namanya tuh tindik bencina sini, Oh iya. Nah, dabung kan gigi, itu menurut adat kan, menurut adat waktu kan tindik dabung itu menyerah anak ke guru ngaji. Oh. Seperti anak angkat juga ya. ya, guru ngaji. Kan anak ke guru ngaji tuh. Sudah itu mengantar anak ke rumah tangganya, istilahnya apa namanya itu nikahnya, ijab kabul anak tadi, perkawinan. Nah, itu tugas kita tadi, tugas dulu adat tadi, tugas orang tua dulu adat tadi. Yang kalau yang kayak Itu ngangkat macam, bapak empat tuh. macam, lima macam nak, empat macam. Iya. Kalau yang kayak angkat bapak tuh Nah, masih diterapkan juga. tinggal lagi istilahnya masalah angkat bapak tadi. Kalau angkat bapak tu kalau adat Tanjung Gedang, kalau orang luar dari kelurahan Tanjung Gedang ini, kalau tidak ada keluarganya di Tanjung Gedang, dia harus ngangkat bapak. Oh, kalau nikah dengan orang yang Tanjung Ya, Gedang. jangan nak nikah ke Tanjung Gedang kau. Nah, Harus angkat jadi orang luar kecamatan Pasar Morbungo, ini kan kecamatan Pasar Morbungo ya kan. Nah, jadi kalau dalam Pasar Morbungo kau tidak ada keluarganya, dia harus ngangkat bapak. Apalagi ngangkat bapak tidak boleh pula di dalam kecamatan ke Tanjung Gedang. Iya, harus ke Tanjung Gedang. Kasih kok, umumnya ada bapaknya ngangkat bapak ke Gesia, dia bisa. Iya, iya. Nah, ada kena ngangkat bapak. Tadi ada Tanjung Gedang, kecuali kalau keluarganya, pemilihnya ada Gesia, mau kan je, dalam kecamatan boleh. Tidak boleh lagi ngangkat bapak. Itu beda-beda itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya tuh, apa saja peranan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tanjung Gedang? Apa contohnya? Apa tadi kak katanya? Apa saja peranan adat dalam kehidupan sehari-hari? Oh misalnya tuh perannya tuh misalnya masyarakat tuh kayak dilarang melakukan hal yang negatif sih ya. Sehari-hari ini. Nah, Bisa sih. Di dalam tu, kalau menurut adat banyak tentangnya. Menurut adat kan, apa saja Ada peranan peranan adat dalam kehidupan sehari-hari. Peran. yang larang dalam adat, tentang adat no. Pertama, kalau ada orang nak sini kan, dia gulung-gulung tangan kan. Nah itulah lah masuk salah pada adat. Padahal dia nak ketemu lah tu kayak itu nah. Oh, berarti tidak boleh kayak gitu. Ya kita Oh iya tuh. tidak boleh. Itu pantangnya tu, pantang adat kan. Seperanan penting. Kalau kena pantangnya, Ada yang Jadi- kayak maksudnya tuh izin tuh apa tuh? itu Apa saja peranan adat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Bungo kayak peran
tuh untuk masyarakat Tanjung kok kayak mana tuh Ya, sehari-hari. iya Contoh, kehidupan kita sehari-hari. ambil yang sehari itu seperti umpamanya gimana ya? Itu yang sehari-harinya ya banyak petani, ada pedagang itu kan kegiatan sehari-hari kan tuh kan. Nah, itu yang melanggar, yang banyak juga itu yang melanggar atau yang buat itu. Nomor 5 Nah, yang nomor 5 itu kayak nih Han. itu lah. Bagaimana adat mengatur hubungan antar warga dan masyarakat gitu. Adat tuh untuk hubungan, misalnya kami dengan datuk tuh mengatur hubungan kayak mana adatnya tuh Dan. Adat istiadatnya tuh kayak Betul. sesama masyarakat. Yang nyatu ya. Iya mengaturnya tuh. Apa tertib adat tuh mengaturnya atau kayak mana? Oh. Kalau adat ini sebenarnya itu kita memang tumbuh-tumbuh ya kalau dibaca. Ya, tumbuh-tumbuhnya contoh. Umpamanya dalam keluarga awak ada yang bercakap. Jadi yang ngaturnya kok bukan bapak yang ngatur. Yang ngaturnya ada Prabu Cipto dan Prabu Walinya. Ada lagi itu sih. Yang ngatur Prabu Cipto atau Tengah Rumah yang ngaturnya. Nah, kalau itu kaji situ nih anda tuh. Yang ngaturnya tadi itu Tengah Rumah tadi itu Tengah Rumah tuh mamanya bukan bapak, yang bapak pelakunya. Yang ngatur kan mungkin ada Pak Cik itu, Pak Wo itu yang ngatur jadi adatnya. Nah, jadi caranya kalau kita ambil ke situ nih dengan pertanyaan itu tadi itu, bertemu tak kira itu kan ada masuk rasa itu tuh, dengan pertanyaan kamu tuh. Bagaimana adat mengatur hubungan antar bapak? Nah, Cara mengatur adat. adat yang mengatur kan, ada yang mengatur ketika pertama orang tuanya tengahnya rumah, salah satu yang ngatur itu tadi kena tumbuh bercekak ketika. Nah, kalau bertumbuh tumuran lain pula kan tap tumuran itu lain lah cara adat ngaturnya itu ngatur bahwa deh apa kecelakaan mau kan kecelakaan. Nah, itu ada juga ngatur itu. Kalau di pemerintah lain tuh ada hukum proses gitu kan, ada hukum kalau ada itu ada itu juga. Ini untuk yang nomor 6 lagi. Ya. Apakah adat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat? Bisa diceritakan contohnya? Misalnya ada konflik ini tuh masalah di dalam orang Tanjung nih satu sama lain. Misalnya dalam pernikahan lah, apa bisa itu kan contohnya. Bagaimana adatnya tuh bisa dapat pengaruh untuk menyelesaikan konflik masalah rumah tangganya tuh tadi. Misalnya orang perceraian Bercerai, Bercerai. kasus KDRT dalam rumah misalnya, ada tuh sebagai lembaga adat tuh bisa apa pengaruh yang menyelesaikan konflik tuh. Pengaruhnya. biasanya berpengaruh ada. Jadi berpengaruhnya gini. Ya barang untuk tadi kalau memang pelakunya itu istilahnya pergi ke kita minta pendapat, itu pengaruhnya itu. Itu bagi pengaruhnya. Jadi awalnya itu bapak tanya awalnya kejadiannya itu terjadi hal demikian apa. Itu kan. Jadi otomatis kalau dia bagi saran oleh bapak, kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau tidak nerima dia mungkin ada kelanjutannya. Jadi yang semampu kita kalau orang itu nerima saran-saran kita tadi. Nah, itu kelanjutan pengaruhnya itu. Jadi alhamdulillah nanti duduk permasalahannya. Tidak kalau dia lama kurang bapak, jadi bapak beritahu keluarganya tadi siapa orang tuanya siapa. Nah, kalau anak orang itu kan tidak mau cerita dan mamanya begitu kan. Ya kita tadilah yang apa itu. Jadi menyelesaikan masalahnya itu. Jadi berperan ya Mas. Berperan di bawah. Jadi kita panggil keluarganya, mamanya terdekat, jadi duduk permasalahan itu. Jadi misalnya kalau misalnya ada perceraian antara suami dan istri, apa namanya itu yang misalnya ngerujuk orang tadi adat masih ada adat yang gitu. Oh itu lagi kesarak lagi itu. Pegawai sarak jadinya. Memang Berarti itu masuk adat pada kan? beradat ya kan lah apa kan lah terpisah atau lah ribut kan lah terpisah itu sarak lari ini. Oh, pegawai sarak ya. Ya, sarak. Berarti
berarti masih pegawai salahnya masih tetap berjalan ya. Pakai itu proses, kok, ah. pakai itu. Berkaitan Soal adat gitu kan. pakai. Ah. Jadi kalau dia datang ke bapak, kebetulan bapak ini kan imam juga lah, tua adat juga lah. Jadi kita minta data-data awalnya, iya. ada apa terjadi. Kalau bahasa adat tuh tumbuhnya di mana terjadi macam kok apa permasalahannya. Jadi kita cari, kita teliti. Ya. Jadi kalau memang dia memang salah beliau kok umpama ya tetap kita salahkannya. Tapi kalau memang samunya bunyi, berarti keduanya salah. Nah kalau keduanya salah kan, kalau dia mau dibenah, mungkin alhamdulillah bisa kita kalau dia salah satu dia bertahan, ya tapi ada yang atasan ke yang untuk apa tidak yang atas itu selesai masalahnya. Memang dia tidak maunya, ya sudah. Kalau Bisa dibaiki, tinggal tergantung orang itu juga lah. ya kamu serah ke kamu. Tidak, ini tergantunglah. Kalau tidak senang silakan ke pengadilan. Itulah saran-saran pengadilan. Di situ lagi walaupun dia tidak mau nyerah, ya ke pokoknya kan pengadilan kan selesai. Selesai. Bukan apa namanya bahasa bukan cerai kan? Iya, udah cerai. Tidak bisa selesai di kampung. Di kampung udah bisa juga Bisa ya, kalau selesai. misalnya bercerai sama-sama bercerai. Itu kan peran dalam tuh untuk mana sampai kata gitu. Yang ketujuh lagi tuh, bagaimana peran datuk dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Itu peran datuk. Ya, untuk masyarakat kau tetap rukun, kayak ada masalah, kayak Ya. apa yang datuk lakukan gitu. Betul. Kalau pertama kali yang datuk diwek. Yang benar diri Datuk sendiri diri ke diri datuk kan yang datuk benar. Contoh, saya bagi contoh Iya tuh. Menurut datuk rambut panjang itu kalau menurut apa agak jelek bentuknya. Iya. Rambut laki-laki panjang Iya. kan jelek. Sementara anak awak ke rambut panjang juga. Jadi datuk dah berani negur orang tu tidak. Iya, karena anak kita kayak Kena gitu. awak rambut panjang. Nah, kena anak awak ke awak candu-candu macam mana orang potong-potong. Air dipotong lah rambut gede. Macam mana cara kan? Lama-lama baru berani negur orang tadi. Nah, itu jadi datuk berperan dulu. Datuk kan tu. Benar diri dia. Baru datuk akan di masyarakat. Kalau yang di masyarakat macam mana datuk menerapkannya biar orang tetap harmonis? Tadi kan Kalau jadi di dalam gitu. masyarakat, datuk kadang-kadang datuk tu ada pertemuan. Oh, pertemuan. Pertemuan setelah duduk bersama, cari solusinya, laporan-laporan di masyarakat tadi. Terima laporan aku be masalah yang ada di Nah, aku. jadi kita dah duduk bersama, setuju, baru kita orang kalau memang dukung kita hukum, orang tu kalau tidak dukung, lalu kita saling memaafkan. Jadi datuk dah bisa mengambil tindakan dewek. Ya tetap harus apa ya, Musyawarah dulu ya. Mama, apa ke contoh? Umumnya daerah mudik ini ada orang kelahi. Tindakan dari Pak RT RW ini sudah ada. Ya, datang laporan. Nah orang tu panggil. Pak RT tidak lepas juga dari itu juga dia panggil. Di mana kejadian warga ini Pak, duduk. Mengatur itu. Bapak dah bisa sendiri tak tu? Iya, harus duduk bersama. Orang banyak kan tu. Iya. Jadi Terus alhamdulillah kini tu nampaknya dalam rukun. dua periode datuk ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah damai lah. Ya. Ya, selanjutnya itu upacara adat apa saja yang masih dilaksanakan di Tanjung Gedang? Kayaknya kayak itu tadi. Upacara apa saja. Kayak upacara ngangkat bapak, kayak Iya. ada upacara apa be yang ada diterapkan Maksudnya sampai itu sekarang masih, tuh. masih diterapkan kayak Sampai nikah kini. kan masih di Angkat bapak, Iya. acara nikah orang tua gitu. Selain itu masih ada lagi itu. Kalau diterapkan di Tanjung Gedang kok sesuai dengan bulan-bulanan itu dah. Ya, yang pertama ya tadi kan yang kita buat kan antara kena ada orang tua tadi yang tahu bapak, orang tahu bapak lah, mungkin kalau budi baik, tidak dengan bapak itu kan tuh.
itu ya baru tadi ada tingkat kabupaten mereka kan acara Sunnah Rasul ada dulu mereka kan acara Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Ada lama tuh. Misalnya acaranya kayak mana gitu? Ada Rasul tuh, anak Rasul kan umur 7 tahun kan udah boleh kan. Udah lepas istilahnya itu lepas boleh kan Sunnah Rasul. Kembali tugas orang tua tadi kan tanggung jawab tua itu kalau dulu diarahkan tuh diarahkan sama-sama kalau kan kalau kayak di rumah kalau baru dia laksanakan Sunnah Rasul. Oh itu misalnya di apa namanya itu acara Sunnah Rasul tuh di rumahnya dewek gitu. Rumahnya dewek. Tapi diarah-arah. Tapi ya kagak Yang bukan diarahkan tuh yang dulunya diarahkan dari tempat dia turun mandi dia diarahkan rumah dia. Itu misalnya kalau orang yang mau orang lain mau numpang sedekah di sini di rumah yang Sunnah Rasul tadi bisa dah? Orang yang dekat. Nah, kan misalnya kalau contohnya kalau di dusun kami Sunnah Rasul tuh di satu rumah itu Numpang. bisa jadi 4 anak yang Sunnah Rasul itu masih dijalankan. Belum itu juga. Oh iya. Boleh. Boleh ya? Rame-rame kan. Rame-rame Nah, jadi di rumah satu tuh rumah kan, oh gitu. Nah, jadi sedekahnya di satu Ya. rumah lah gitu. Itu banyak kain buat gantung dulu tuh. Iya. Boleh. Boleh ya, Mas. Memang dilaksanakan dulu. Ada yang per orang boleh. Ada pergi ke kamar sakit, kamar puskesmas boleh iya. juga. Penting tanggung jawab orang tua di depan. Iya. Selanjutnya tuh bagaimana keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda dalam pelaksanaan adat. Yang kayaknya tuh bagaimana keterlibatan orang Tanjung nih, terutama kayak Karang Taruna tuh dalam melaksanakan adat. Apakah orang tuh ikut turun serta? Apa dia kayak bodo amat gitu? Dia rangkul maksudnya. Oh, berarti Karang Taruna. Dia rangkul kan. Maksud dirangkul kan diajak. Ya, berarti ikut serta orang Karang Iya, Taruna. dirangkul. Kalau bahasa dulu kan dirangkul. Jadi kalau bahasa sini itu apa namanya? Maksudnya itu turun juga. Konsultasi apa namanya? Koordinasi. Koordinasi. Iya. Koordinasi. Jadi kalau bentuk karatuna, jadi dia nanti datanglah ke bapak, dia dalam bentuk itu, acaranya itu, koordinasi namanya kan. Jadi kalau kita kan, kita mungkin tak boleh, Iya. gitu kan? Kalau bagus. Jadi kata adat itu rami dusun dan nama do, indo kampung dan tua kan. Nah, kalau nama do dari Jawa, anda dirangkul kan? Nah, dari rangkul tidak menjadi juga Ya, ya. jadi Jawa. Berarti apa masyarakat generasi muda Tanjung Gedang masih ikut Nah, ikut terlibat dalam Terlibat di dalam pelaksanaan adat. dalam adat kan. Terlibat di dalam adat. Yang ke-10 lagi tuh bagaimana cara masyarakat Tanjung Gedang menjaga adat agar tetap hidup dan dihormati. Misalnya masyarakat di Tanjung Gedang nih kayak tidak ada melanggar kayak Tuhan, kayak mana caranya? Ya bagi sanksi. Agar tetap hidup. Kalau ada yang melanggar, dia bagi sanksi. Sanksinya kan dari kamu. Contoh, namanya kita katalah pejang gadis kan, lari kan melanggar ya, Iya. kena sanksi. Oh, jika ada melanggar Sanksi. Lari itu dua macam, ada yang lari salah dengan adat, yang bukan syarat. Nah, kalau memang syarat sudah salah, adat sudah salah, dia hutang. Hutang ya. Orang ijak kabul ya kan, ijak kabul jadi bukannya nikah sekali lah tuh. Tidak bisa Ijak kabul cara. penanggung jawab itu, penanggung jawab itu. Apalagi kadang-kadang kita manusia kalau banyak terjadi hal ini kan ada sebulan 2 bulan dalam kan Iya. penanggung jawab tuh. Iya. Itu hukum Iya. jadi. Beri sanksi atau Beri sanksi Ada supaya juga. yang lain kok takut gitu Ya, kan. melanggar Melanggar kan dan hukum. Orang itu bukan hukum kayak gitu Pak, diduduk Iya, hidup. dalam keputusan adat juga sudah ada melanggar kan hukum. Oh, sanksinya itu kami ikut masuk Nusa Tenggara. Kalau yang kau tadi nengok pula kasus yang lain, kalau mati itu lain pula itu kasus itu. Tidak, bukannya tidak telok kambing lagi kalau umpam mati kan pelanggaran itu kan melanggar juga itu ada dibayar hukum juga disanksi
sanksinya sebelum dibayar utang nenek mama tadi itu cuci kampung bakso itu Iya. itu nenek mama tidak boleh ke rumah dia tuh kalau ada acara, itu sanksinya. Sebelum dibayar kayak itu Sob. Ya, Iya. omongan dia kan melanggar, ada utang nenek mama sama manis kami ikut mani kan, lah mau dia bayar, yang ingkar. Nah, kapan ada acara tempat dia nenek mama bisa hadir. Oh, dia bisa hadir ya. Ya. Nggak dibolehkan hadir ya, Bang, ya. Kecuali kalau mati. Iya, Bang. Meninggal dia, saat dia di makam selesai malamnya boleh lagi situ dah, menyelamat mayat tu lah, tu Itu sanksinya. kan kewajiban kita yang Ya. hidup lah ya. Nah, ya. Itu di sanksinya, memang ada dia tu. Ya, ini yang nomor 11 lagi itu dia dua lagi tiga apa tantangan Datuk dalam menjaga adat Bumosan ini? Apa tantangan Datuk dalam menjaga adat Tanjung Gedang? Misalnya apa be tantangan Datuk tuh gitu? Kalau Yang tantangannya berat. banyaknya. Yang berat. Yang paling berat menurut Datuk apa ya? Iya. Yang paling berat Iya, itu tantangan nah dah. itu kalau berat ada yang berat. Cuma yang berat itu gini, kena adat ni lada sekarang sudah ada RT. RT itu jadi batin. Oh. Nah, batin. Jadi RT sekelompok itu dia tidak peduli pada warganya kok tadi. Nah itu yang berat tentang Datuk. Oh, tantangan itu RT tidak peduli dengan masyarakat ya. Kenapa RT tidak? Pak RT kalau di dalam adat batin namanya bukan Pak RT. Berarti Bedanya Batin, itu. ya. Berarti. Kalau kita Pak RT jalurnya ke pemerintahan. Ah, iya. kalau di adat batin. Kalau di adat batin. Kalau duduk Pak Kago, nama itu Datuk Batin, nama bukan Pak RT. Jadi itu tantangan terbesar. Ya, jadi tentang itulah. Jadi Kayak Datuk Datuk tuh Batin, susah menyesuaikan dengan orang tuh ibaratnya tuh Datuk Batin gitu. tidak melapor kejadian di lingkungannya tadi. Oh, batin tidak melapor kejadian Ah, terjadi di jadi masyarakat. informasi dengan Datuk ada. Itu tantangan tuh yang katanya. Itulah tantangan. Tapi kalau memang begitu cepat saya tanggapi panggil Datuk Batin tadi, permasalahan alamnya selesai lah. Cuma yang takut lagi zaman kini kok lain kan. Iya. Saat itu jadi ya tidak andal Malewawe tadi kan tuh. Apalagi di bawah ketiaknya yang pula. Iya. Nah, itu tantangan tuh lah. Tantangan itu jadi tantangan tuh semua berat ada beranda. Iya. Tapi kena kerjasama tadi alhamdulillah selesai lah. Nah, kita kasih itulah nilai kan. Ini tak yang selanjutnya. Bagaimana adat menghadapi pengaruh budaya luar dan modernisasi? Misalnya Pengaruh luar ya. Contoh, pengaruh luar. beri contoh lah. Iya. Iya tuh. Contoh kita sekarang masalah uang gelek lah, undangan kan. Jadi nenek mama dipanggil, nenek mama ya kan, dipanggil buat adat barat, adat apa namanya? Adat barat tadi. Pakai kata awak makan dari meja, kata awak tu. Oh, prasmanan gitu. Ya. Kali kalau Datuk untuk tadi udang tidak boleh. Oh, udah boleh. Tidak boleh pakai persemanan. Iya. Pakai perselamayan tu kepilihan dalam rumah ni. Kalau di luar apa? Di luar tu terserah lah. Dalam mana kan dalam rumah kan nenek mama. Iya. Harus di Orang itu kan butuh nenek mama. Iya. Setelah tu tiba makan disuruhnya tegak. Iya. Kalau bapak dah boleh. Kalau untuk tadi udang tidak dibenarkan tu. Iya. Untuk tadi udang kalau keluar banyak tu. Nah, di mana we ada dengar tu belum tahu di mana we. Nenek mama suka tegak jalan makan tu di. Tapi untuk tadi udang tidak boleh. Jadi pengaruh budaya luar yang tidak boleh itu tadi saat acara keluarga tapi menggunakan adat prasmanan itu tadi Iya. budaya luar dari Iya, tidak itu boleh. yang masuk kan itu yang luar Iya. masuk. Heeh. Kalau yang lain kan ada contoh, bagi kemarin dulu yang masuk nikah di luar, Heeh. ya di luar rumah besar, dia nikah di luar di apa? Di dalam. Ya, di luar rumah, pakai tenda luar rumah. Ya, jadi kalau adat nato, kalau orang tua itu nak bikin rumah untuk anaknya nikah besok, katanya. Tahu anaknya nikah di luar dekat limo luar. Nah, kalau bapak dia tak boleh kok. Sebenarnya dah boleh. Dah boleh. Kalau misalnya orang tua terlalu Rumah, dalam rumah. Sudah. Setiap kali
kali ke rumah lah dia kabur. Dia kabur selesai keluar seranyo lagi. Oh iya, jadi dia harus ijab kabul di dalam. Kan sekarang kan banyak Kan tuh. iya Nah, banyak itu tuh dia. di luar Sekarang kan ijab luar kabul kan tuh kan, di tenda tuh kan. Apa gunanya orang tua buat rumah? Iya. Iya nenek. Jadi kalau misalnya masih ada yang berani melakukan kayak gitu, cuman peran adatnya itu. Nah kalau dia tuh pada tuh setelah kita tegur tak maunya melakukannya. Cuma untuk tindak lanjutnya kami belum dipertemukan mungkin apa ada hukum orang kau tidak belum tahu. Oh, belum ada sanksinya ya berarti Kak ya. selama ini belum ada yang terjadi ijab kabulnya di luar. Alhamdulillah belum bisa ada. gitu kan. Bisa diatur ya untuk di dalam kayak Karena gini kan, karena dia kan kami kan diundang nih, Nah, nah nikah anaknya. Tahu dia lah repot di luar itu, cukup dengan meja-meja gitu. Dia panggil, itu untuk apa gunanya? Ya ijab kabul. Apa gunanya kau sama rumah itu? Air masuklah ke dalam dah jadi situ. Gelap nak terjadi. nggak pernah terjadi tapi ditegur gitu Ya, ya. ditegur. Iya, iya. Jadi bisa jadi ke depannya nanti mungkin ada hukumnya. Iya. Kalau Kalau misalnya berkelanjutan Nah, dilakukan. tapi alhamdulillah kali ini itu udah kali kejadian itu 17 kemarin juga yang undang dan siap-siap gue di luar kedua alasan makti Iya. itu ide siapa ide Indo sekarang apa ide adat apa ide Indo. Nah kalau ide adat tadi masuk dalam ijab kabul selesai kalau kayak dia mama kayak lah makan tegak lah kalau situ kan biar 10 orang 5 orang cukup. Iya. Kita kan waktu balikin kita terlaksanakan secara adat ikut alhamdulillah ikut ya. Iya, masih dijalankan Ya, ya. ya. Masih ikut adat. Ya, seperti tapi orang itu adat. budaya luar tuh. Nah, itu Itulah. budaya luar. Di luar tuh biar luar itu dia. Nah, tapi kalau tuh di Tanjung, kalau namanya nenek mama ke dalam rumah kok. Ya, kalau di luar kan kan nenek mama, iya ya kan sembarangan aja kan dengan cakap nenek mama luar kan tuh. Iya, Jadi iya. silakan tuh kalau di luar istirahatlah kami udah bisa ngatain. Iya, Cuma yang bisa. masuk di dalam, yang kata nenek mak tetap makan di hidang. Dan ada makan tegak lah. Iya, iya. Ya, contoh bila pernah terjadi memang udah. Ya. Nah, dah ada tegak nenek mama dah makan. Iya, masih tetap ikut adat lah. Ya, itu. Orang tua kita perlu orang tua zaman itu satu orang tua suruh makan tegak lah. Iya. Satu syarat adat dah ada masuk lagi. iya Bapak duduk di sini, rokok bapak sikok, kopi bapak sikok dah habis lagi. Air suruh tegak makan. Tegak makan juga tempat bapak lagi duduk orang loh. Air awak sikok, rokok awak sikok, di mana lagi? iya Kalau sudah tu makan dah ada selo lagi bahasanya tu. Kalau bahasa kita kan selo. Selo. Kalau tegak berlutut sama tak tu arah lagi ni. Jadi maka bapak ada boleh. Nah, cuma itu belum dibagi sanksi kalau dia melakukan itu. Alhamdulillah dah dia melakukan. Dari saat ini tidak ada Ya, bisa jadi air bisa terjadi. Kalau ada yang bahasa kita kok yang degil apa nak? Iya, iya. Ada mau kan? Itu nanti kan bisa disangsi kan nantinya. Mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan kedepannya Ya, masih tetap ke jalan sama tetap. adatnya tadi ya. nah itu yang Oh, ada luar tadi ya. iya Iya. nah, yang terakhir apa harapan Datuk terkait masa depan adat di Bungoni kayak apa tambah maju atau semoga tambah diterapkan disiplin kayak Nah, kalau harapan Datuk, jadi bapak ni tamat SD kok. Terdapat mungkin anak awak bisa tamat SMA. Berarti berkembang cara katanya. Jadi apa awak ini beradat ni ya harapan bapak pada tu gitu kan kalau tu adat itu kalau mau masyarakat kau kerjasama itu kan sama belajar harapan itu perkembangan adat itu harapan bapak kadang-kadang masyarakat ke tiba ada masanya dia bertanya itu bayangin itu coba adat ke memang semuanya orang itu peran adat nak tidak ada apa namanya bahasa adat tu ada keturunan apa mana ya ada kawan bilang lampak 5 buku adat tapi dah tentu adatnya kenapa bidangnya dah begitu jadi bidang bapak tu dia macam mana perkembangan adat itu bidang lah supaya diterapkan ke depan itu. Kayaknya batik itulah pertanyaan kami itu. Ya. Apa namanya tuh? Makasih banyak Ya. waktu Datuk Ariko. Kami ganggu Datuk. Maaf Ya. Datuk.
Iya, kalau ganggu lah gede-gede rumah tadi. Iya. Kita Rumah dalam. ada. Jadi kan Ya kalau adat jadi adat kan intinya imak tumbuh-tumbuhnya. Nah, nya terangkum galanya tuh. Ada yang mana tumbuhnya orang ko bakal lagi. Ikut caranya buat adatnya. Tumbuhnya adat orang ko lari-lari kawin, sekolah caranya buatnya ndak sama. Iya, iya. Adat ko ndak ada sama. Contoh, bagi contoh dikit. Iya. Ada orang mati di Cipang Jambi, ditumbur mobil. Umumnya kan ditumbur mobil kan, mati kan Cipang Jambi. Sudah itu bahasa go orang punya mobil bayar utang kata dia mangun pemecam. Tuh. Sudah itu dapatlah berita sore itu orang tumbur mati di Simpang PO. Ada. Orang tidak ada kena apa-apa. Tidak ada berhutang tak sekali tak. Itu tadi tumbuh-tumbuh tadi. Kenapa? Kena orang ko yang numbur tadi kena mayat apa? Nya numbur orang berjalan lewat di belakang. Iya. Ada kan salah orang Salah tadi. orang mobil. Nah kalau sampai PU udah lah jelas mobil kelewat dia melayang situ. Ditumbur mobil siapa Berarti yang dia yang salah? salah. Nah itu ada kalau bunyi tumbur mobil juga tuh. Iya, kalau Iya, kalau sama. didengar Itu tuh tumbur ya. mobil, imak tumbuh-tumbuhnya tadi. Kalau tumbuhnya macam kau cuma PU dah dapat bantuan Iya, karena ini memang salahnya tadi. Itu dia adat tadi. Jadi adat kau banyak imak tumbuh-tumbuh. Begitu dalam negeri kita kau kadang apa tanaman dimakan jawi bakal layu kan itu tadi. Kita cari lu tumbuh-tumbuhnya macam mana. Itulah menyelesaikan masalahnya situ jadi itu. Ya, tuh semoga wawancara kok bisa bermanfaat untuk kami, perjalanan kami ke depannya dan untuk masyarakat Tanjung Gendang. Ya. Semoga makin berjaya juga Tanjung Gendang. Terima kasih ya tuh. Masih itu maknya kami ganggu tuh. Iya. Sekolah itu Assalamualaikum. Ya tuh kami dari dunia bawa apa-apa tuh. Ya. Maaf ya tuh dari Jatuh dah dong ngeluayi. Tidak, kami